Menkyu Purbaya menegaskan beban utang KCIC seharusnya ditanggung oleh Danantara, bukan melalui dana dari APBN. Lalu skema seperti apa yang sedang disiapkan pemerintah untuk menanggung utang kereta cepat Wus tersebut? Kita akan bahas bersama media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios, dan juga Fernando Hadityo Ganinduto, anggota Komisi 6 DPR RI. Selamat sore, Bung Media dan juga Bung Nando. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Mbak Cynthia, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Bung Nando, ini kalau menurut Komisi 6 DPR RI sendiri, apakah alasan Menkyu Purbaya untuk menolak membayar utang KCIC melalui anggaran APBN sudah tepat menurut pandangan Komisi 6? Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Yang pertama gini, kita harus lihat perspektifnya dari KCIC ini kan sebuah proyek yang memang sangat bagus dan sukses ya, dan ini juga merupakan suatu breakthrough juga yang dilakukan oleh pemerintah sehingga kita bisa mendapatkan proyek dari Jakarta ke Bandung yang begitu cepat, bagus dan menarik gitu. Namun kemudian memang di dalam perjalanan bisnisnya mereka KCIC itu memang ada beberapa hal yang membuat akhirnya KCIC ini mendapat beban yang berat sekali untuk membayar utangnya. Karena biar bagaimanapun Mbak Cynthia, dalam bisnis transportasi, yang namanya infrastruktur itu harusnya memang disediakan oleh pemerintah. Nah ini kan infrastrukturnya kan disediakan oleh KCIC sendiri. Jadi itu yang mengakibatkan akhirnya semua biaya menjadi membengkak dan utang segitu besar. Jadi kembali ke pertanyaan Mbak Cynthia di awal, bahwa memang yang dikatakan oleh Menteri Keuangan itu menurut saya sudah tepat. Karena memang hari ini kita udah banyak institusi lain seperti Danantara atau institusi lain yang bisa mendanai BUMN kita gitu. Oke. Jadi memang jadi saya rasa sih sudah tepat dan memang itu harus dibiayai oleh non APBN karena itu besar sekali dan itu bisa merusak fiskal kita gitu. Jadi saya sepakat sekali dengan Menkyu. Oke, Mas Media, ini penolakan Menkyu Purbaya dan meminta Danantara untuk menanggung. Kalau Komisi 6 menyebutnya sudah tepat. Apakah kalau dari Selios sendiri ini menilai sudah sesuai dengan disiplin fiskal? Yang pertama jelas saya sepakat, jangan korbankan APBN. Rakyat tidak studi ya pasti proyek yang penuh masalah seperti kereta cepat ini dibebankan ke APBN. Karena sejak awal proyek ini diklaim tidak pakai uang negara. Tapi kalau seandainya publik dipaksa menanggung pembengkakan biaya dan risiko utang, ini jelas melanggar prinsip keadilan anggaran dan melanggar prinsip kontrak moral antara pemerintah dengan masyarakatnya. Jadi waktu itu kan memang proses perencanaan proyeknya optimistis ya, dan kreditor menawarkan bunga pinjaman. Dan kalau sekarang dijalankan dan biaya bengkak, apa kemudian harus ditanggung jawab oleh pemerintah Indonesia saja? Ini kan kurang fair. Dan satu fakta lainnya juga ini kan kebijakan warisan dari presiden sebelumnya yang dipaksakan tanpa kajian yang matang. Jadi ini konsekuensi dari keputusan politik sebelumnya yang mengabaikan rasionalitas ekonomi. Dan menurut saya kalau proyeknya bermasalah, yang kemudian justru bertanggung jawab adalah masyarakat yang diminta membayar kembali melalui APBN, melalui pajak, melalui kenaikan utang negara, jelas ini tidak adil secara fiskal. Karena keputusan elit akhirnya harus rakyat yang menanggung resikonya. Dan kalau kita lihat hari ini ya, KAI yang jadi pemegang saham mayoritas itu menerima tanggungan kerugian masif sekali 950 miliar per Juni 2025. Dan penumpangnya juga nggak naik-naik. Hanya 21% ya, sekitar 20% dari target. Dan kalau ini terjadi terus, KAI yang kemudian menanggung beban dan yang berkorban lagi-lagi adalah penumpang KAI dan kita semua ya, masyarakat menengah bawah. Oke, Mas Media, jadi apakah Anda ingin mengatakan bahwa proyek KCIC ini masih termasuk proyek yang hingga saat ini bisa dikatakan untuk skema keuangan pembayarannya masih terbilang tidak sehat? Sangat tidak sehat, sangat tidak sehat. Dan kalau ini makin parah ya dan tidak diatasi segera, yang pasti yang paling rugi adalah KAI. Karena KAI itu bukan hanya WUS. KAI itu juga penyedia KRL, operator kereta ekonomi jarak jauh, penyambung logistik nasional, termasuk juga penyokong mobilitas rakyat di daerah ya. Dan saya kira kalau ini tidak diantisipasi, pasti tarif kereta ekonomi dan KRL pasti bisa naik. Layanan kereta di daerah bisa mati. Jadi menurut saya ini harus segera diatasi, Mbak.
Oke, Mas Nando, lalu kalau dari DPR sendiri sejauh mana sih Komisi 6 itu bisa ataupun sudah mengetahui soal skema pembayaran utang KCIC ini? Kan kalau Mensesnek bilang skemanya sedang dicari yang paling tepat untuk pembayarannya. Ya, memang saya sepakat juga dengan Mas Media ya tadi ya, bahwa KAI ini KAI ini perusahaan BUMN yang menurut saya sudah transformasinya luar biasa dari dulu sampai sekarang lah. Jadi menurut saya kehadiran KCIC ini kita lupakanlah apa yang terjadi di masa lalu, tapi kita harus fokus, pemerintah harus hadir dalam permasalahan KCIC ini untuk membenahi gimana caranya kita harus membenahi permasalahan ini gitu. Nah, terkait dengan mekanismenya itu sudah direncanakan oleh pemerintah. Yang memang belum final, tapi itu sudah menjadi perhatian dari pemerintah untuk mendanai ini yang pasti bukan non APBN ya. Tapi kan pembayaran utang harus terus dibayar ya, apalagi ada bunga yang kalau tidak salah sekitar bunganya itu 2 triliun per tahun ya. Betul. Kami di Komisi 6 dalam mengatasi BUMN bukan hanya KCIC aja yang harus bayar utang, Mbak Sinta. Jadi nggak usah khawatir. Kita juga banyak perusahaan-perusahaan BUMN yang terbelit dengan utang. Kita selalu berpartisipasi dan mikirin gimana caranya BUMN kita ini bisa menjadi normal dan menjadi untung gitu. Jadi tapi kalau catatan Komisi 6 sendiri, maaf saya potong Bung Nando, untuk kereta cepat WUS ini masih merugikah atau sudah memperoleh keuntungan atau seperti apa catatannya? Reportnya tentu masih merugi, dan ini kan kalau tentu masih merugi, dan bahkan di satu titik di mana kalau kita tidak selamatkan atau kita tidak memberikan strategi yang paten pada KCIC ini bisa bangkrut ini KCIC ini. Jadi ini harus menjadi perhatian kita. Kalau misalkan seperti yang disampaikan oleh Menkyu Purbaya akan diminta untuk ditanggung oleh Danantara, bagaimana nanti skemanya? Apakah Danantara bisa melakukan ini, karena kita tahu juga Danantara kan juga baru dibentuknya? Ya, kalau bisa udah pasti saya pastikan pasti bisa, Mbak Cynthia, karena gini, kami kan di Komisi 6 ini kan mitra dengan Danantara ya. Kita juga selalu berkomunikasi dengan pengurus-pengurus Danantara, orang-orang Danantara itu. Ini mereka orang-orang hebat semua, Mbak Cynthia. Jadi saya yakin skema-skema strategi-strategi yang akan mereka lakukan itu pasti akan memberikan terbaik kepada masyarakat Indonesia gitu. Oke. Jadi nggak usah khawatir, mereka punya skill sendiri. Artinya Anda sudah mendapatkan bisikan atau informasi bahwa Danantara setuju dengan pernyataan Menkyu Purbaya untuk menanggung utang KCIC? Kalau hal itu karena yang dikomunikasikan Danantara dengan kita itu kan RKP yang sudah dilakukan di 2025 kemarin ya. Mereka akan melakukan 1 tahun ke depan nih ada 28 sektor gitu. Jadi dan memang strategi apa yang akan dilakukan itu ya mau ditanyakan ke Danantara ya. Tapi yang pasti kami di Komisi 6 sebagai wakil rakyat, kami sudah memberikan instruksi atau memberikan saran kepada Danantara untuk salah satu proyek yang kita harus khawatirkan adalah KCIC ini, untuk gimana caranya pemerintah harus hadir untuk menyelamatkan proyek ini. Karena harapan masyarakat, harapan dapil saya itu kan KCIC itu berlanjut, Mbak, bahkan sampai ujung Jawa gitu. Jadi kalau dari Jakarta sampai Bandung aja bermasalah seperti ini, gimana kita bicara sampai ujung Jawa gitu. Jadi pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Oke. Bung Media, pernyataan seberapa besar Anda meyakini bahwa salinan ijazah